pada yang lebih baik. Belum mampu mengenalkannya Al-Quran, belum mampu Rasulullah, belum mampu mengenalkannya ma'rifatullah. Ya Allah, ampunkan dosa kami kepada anak kami. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Jadikan mereka orang yang membela Islam. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin Islam di masa dan di zamannya. Ya Allah, ya Rabb, kuatkan akidahnya, benarkan ibadahnya, muliakan akhlaknya, bersihkan jiwa pikirannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cukupkan kepada kami yang halal, jauhkan dari kami yang haram. Cukupkan kepada kami yang halal. Ya Allah, berkahi hidup kami, mudahkan urusan kami. Ya Allah, ampunkan dosa mata kami. Seandainya di bulan ini masih keras hati, sulit untuk menangisi dosa, kapan lagi mata ini meneteskan air mata dosa? Wahai mata, apa yang kau lihat? Wahai kaki, kemana saja kau melangkah? Wahai telinga, apa saja yang kau dengar? Wahai lisan, kau ghibah, berapa kali yang kau dusta? Ya Allah, ampunkan dosa lisan kami, ampunkan dosa telinga. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allah, tidak terbayangkan oleh kami, mereka sulit untuk menemukan makan sahurnya, sulit untuk menemukan makan berbukanya. Allah, bantu saudara-saudari kami yang sedang berjuang membebaskan Al-Aqsa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma arzuqna lailatal qadr ya innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arzuqna lailatal qadr ya Rabb. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, beri kami rezeki malam Lailatul Qadar. Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil minkum. Ini kepada sholat Jumat, padahal keduanya berbeda. Sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru sholat Jumat. Itu sudah dimulai ketika Rasulullah hijrah sampai ke Kuba hari Jumat. Ketika waktu sholat zuhur, maka Rasulullah melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Saya yang sedang 150, Bu. Itu awal menjelaskan tentang fas'au ila dzikrillah. Ayat tentang itu apa yang kami muliakan. Ketika Rasulullah khutbah, datanglah saudagar-saudagar yang dari luar kota, waktu itu dari Damaskus, dan para sahabat ini keluar mengejar membeli barang-barang tersebut. Tertinggallah Rasulullah berdiri khutbah dan hanya beberapa sahabat saja yang duduk mendengarnya. Kenapa? Sholat 2 rakaat habis khutbah. Maka ketika turun firman Allah surat Al-Jumu'ah itu, maka minggu depannya dirubahlah, khutbah dulu baru sholat. Ini memuliakan sejarahnya. Kalau untuk jelas nanti cari tulisan saya di internet. Jadi maka khutbah dulu baru sholat. Sehingga apa? Kalau orang datang persaudagar mana, mereka tidak bisa meninggalkan sholat khutbah ini karena dia kaitan dengan sholat. Nah di sini Bapak Ibu kami muliakan, kekhususan sholat Jumat itu berbeda dengan sholat Id dan khutbah.
Karena khutbah bagi sholat Jumat itu Bapak Ibu yang kami muliakan, bagian yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ada orang datang ke masjid, khutbah sudah selesai, dia masuk langsung sholat, itu oleh para ulama ada mengatakan dia tidak ikut khutbah, datang ke masjid orang sudah sholat. Apalagi kalau dia masbuk rakaat kedua gitu kan, dia datang, harusnya ketika dia nambah bukan nambah 1 rakaat, harusnya nambah 3 rakaat zuhur jadinya. Dan ketentuan khutbah ini tidak boleh berbicara, sudah jelas. Ini orang yang akan menjaga. Maka ketika kita bawa kepada sholat Idul Fitri dan khutbah, dan Idul Fitri dan khutbahnya sangat berbeda. Karena khutbah di Idul Fitri, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Sunnah ini ada mengatakan sunnah muakkad, bahkan ada mengatakan sunnah kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah kalau ada satu orang pun mengerjakannya, yang lain tidak, maka sudah selesai urusan. Sunnah kifayah juga begitu. Kalau ada satu orang melakukannya, yang lain tidak, maka sudah dapat sunatnya. Ada mengatakan sunat muakkad, dan Syafi'iyah meletakkan sunat muakkad, sunat yang diperkuat. Jadi bukan kalau kita bahasa apa yang kami muliakan, tingkat sunatnya sudah tingkat sunat paling tinggi. Jadi kalau paling tinggi pertengahan bawah gitu. Itu kan susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Maka bahasa hukumnya mengatakan sunat muakkad saja. Di bawah sunat muakkad sunat. Tak ada sunat biasa, gitu. Sunat saja. Maka ketika arti sunat muakkad ini, maka khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu hukumnya sunat muakkad dalam Syafi'iyah. Artinya apa? Dikuatkan untuk bisa melakukannya. Maka apa yang kami muliakan? Sedangkan syarat rukun, syarat khutbah, rukun khutbah, sunat khutbah, makruh khutbah sama dengan khutbah khutbah Jumat. Jadi tidak berbeda. Kecuali di dalam mazhab Imam Malik. Imam Malik itu membedakan kalau khutbah Jumat ada 2 khutbah, 1 dan 2, dan dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha cukup 1 khutbah saja. Maka kalau ada satu daerah itu, satu tempat, 1 khutbah saja, doa, salam, selesai. Nah ini. Tapi itu hanya Imam Malik dan sedikit yang mengambil sebenarnya. Tapi kalau kita mayoritas mazhab Imam Malik berada di daerah Turki, kemudian daerah Aljazair, itu tetap kita mendapatkan 1 hadis saja. Tapi kalau jumhur ulama tetap sama, rukunnya, syaratnya, sunatnya, makruhnya sama dengan khutbah Jumat. Bapak yang kami muliakan, dalil yang dipakai terhadap khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah dalil yang dipakai adalah kembali mencontoh baginda Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Di mana Khulafaur Rasyidin setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha mereka melakukan khutbah. Sekarang bagaimana posisi orang yang mau meninggalkan khutbah tersebut? Maka kalau kita kembali dalam hadis riwayat Abdullah Ibnu Sa'id, dia berkata, "Syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'Aid. Falamma inqadatis shalah qala inna nakhthub wa man ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba an yadhhab falyadhhab." Rawahu Ibnu Majah wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Abdullah Ibnu Sa'id ini mengatakan, "Syahidtu ma'a Rasulullah." Nah, ini kalau kata saya itu, saya menyaksikan bersama Rasulullah. Berarti dia langsung menyaksikan bersama Rasulullah. Dia mengatakan dia sholat Id bersama Rasulullah. Falamma inqalatis shalah, selesai sholat Id, maka Rasulullah berkata, "Inna nakhthub." Kami akan khutbah. Jadi artinya apa? Setelah sholat Id 2 rakaat, Rasulullah mengatakan sahabat sekitar, kita akan khutbah. Lantas Rasulullah mengatakan, "Paman ahabba ayyajlisa lil khutbah." Barang siapa suka untuk duduk mendengarkan khutbah, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Wa man ahabba ayyadhhab, wa man barang siapa suka untuk pergi, falyadhhab, silakan pergi. Coba Bapak yang kami muliakan. Hadis ini memberi 2 alternatif. Alternatif pertama, barang siapa yang mau duduk, duduk. Yang mau pergi, silakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i, jelas dalam kitab Sunan itu.
Kalau begitu Bapak yang kami muliakan, maka disinilah oleh jumhur ulama mengatakan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunat saja. Walaupun di Syafi'iyah mengatakan sunat muakkad. Berarti kalau ada orang setelah khutbah itu dia pulang, tidak ada masalah. Karena yang dihitung Bapak yang kami muliakan bukan khutbahnya, tapi sholat Idnya. Karena sholat Id itu adalah bagian yang sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita laksanakan. Kalau Idul Adha dipercepat. Jadi masalah waktu ini Bapak yang kami muliakan, jadi artinya apa? Sholat Idul Fitri diperlambat. Maka kalau kita biasa melakukan jam 7.30, kalau Idul Adha jam 8. Tapi kadang-kadang kita diambil alasan kalau kita wafat dipercepat karena kita motong hewan kurban, gitu. Kalau Idul Fitri diperlambat, kenapa? Karena kita pagi itu sudah boleh makan. Kalau Idul Adha kita diminta untuk tidak makan. Gitu. Maka kalau tidak untuk makan, maka kita dianggap kita berpuasa sebelum Idul Adha, maka dipercepat. Gitu. Tapi Idul Fitri tidak demikian, tapi diperlambat. Alasannya bukan demikian, kan apa? Rasulullah SAW telah melakukan demikian, Bapak yang kami muliakan. Kenapa Idul Fitri diperlambat? Kenapa? Proses Idul Fitri ini bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada Ramadan itu sendiri. Maka sholat Id dengan khutbah itu memang terpisah. Jadi tidak bisa kita mengatakan sholat Id dengan khutbah itu rakaat, tidak. Ya, maka sehingga dikatakan sholat Id, khutbah. Jadi kalau sholat Id, khutbah. Maka ketika khutbah ini Rasulullah mengatakan, man ahabba, orang yang mau mendengarkan khutbah duduk, jangan ngobrol. Itu maksud bahasa kita. Ini kan duduk juga, tapi ngobrol. asik ngobrol belakang. Tapi kalau yang mau tidak mau pulang. Ada cerita. Kenapa? Posisi terakhir berbeda dengan khutbah Jumat itu sendiri. Maka landasan ini Bapak yang kami muliakan, sehingga kalau kita harus fokuskan sebenarnya sholat Id. Nah sekarang bagaimana? Adakah orang terlambat sholat Id untuk melakukan masbuk sholat Id? Tidak ada masbuk khutbah Jumat, hanya khutbah Id. Saya masbuk tapi pas khotib di atas mimbar, apa? Khutbah Id. Tidak ada habis sholat Id. Atau nanti apakah ada qadha gitu? Bapak yang kami muliakan. Jadi kalau prinsip masbuk ini sama dengan sholat biasa. Jadi kalau dia datang masuk di rakaat kedua, maka setelah imam mengucapkan salam, dia tegak lagi menambah satu rakaat. Khutbahnya, sholatnya itu masuk. Tapi kalau dia masuknya masih di rakaat pertama, tapi di akhir tidak ikut takbir ini, dia datang ketika sudah baca ayat, bahkan masuknya mungkin baca ayat langsung rukuk imam itu sudah hitung satu rakaat, maka dia tidak dikatakan masbuk untuk harus tegak lagi menambah takbir. Maka dikategorikan masbuk itu untuk menambah satu rakaat harus di rakaat keduanya. Rakaat kedua maka dia naik ke atas menambah satu rakaat. Tapi kan kadang-kadang orang jarang juga. Tapi di dalam sholat Id yang masbuk ini Bapak yang kami muliakan, dia menyempurnakan seperti biasa, maka dia mendapatkan seperti sholat berjamaah. Tapi kalau orang tersebut tidak bisa melakukan sholat Id, datangnya ketika khutbah, itu tidak namanya masbuk. Jadi tidak dikategorikan masbuk. Jadi dikatakan adraka khutbah, sholat tahiyatul masjid, semua sholat Id mata sya'a qabla zawal. Jadi ada sebagian mazhab itu mengatakan kalau dia datang ke masjid tempat sholat Id, dia menjumpai imam sudah khutbah, maka dia cukup mendengarkan khutbah tersebut. Maka kalau tempat itu di masjid, maka sholatlah sudah tahiyatul masjid. Sudah sholat khutbah, setelah sholat tahiyatul masjid, dia mendengarkan khutbah. Maka kalau dia mau melakukan sholat Id, maka dilakukanlah sholat Id secara individu. Yang penting itu sebelum matahari ditenggelamkan. Jadi ini artinya sholat Id sendiri-sendiri. Itu ada yang demikian. Ada mengatakan antara kata sahut qoma wa sholat rakaatain. Ketika masuk mengatakan bagaimana kalau dia sampai tempat sholat Idul Fitri Idul Adha, dia sudah menjumpai imam dan makmumnya sudah tasahud akhir. Ini masuknya bukan
rukuk dan sujud, tapi masih mungkin tasawuf akhir. Memungkinkan juga, mungkin sakit perut dia pergi dia datang, sudah tasawuf akhir. Ini kata dalam fikih Wahbah Zuhaili itu mengatakan kalau dia tahu tasawuf akhir, dia tegak lagi langsung melakukan 2 rakaat. Langsung melakukan. Tapi kalau dia ketika tidak melakukan 2 rakaat, cukup 1 rakaat. Kenapa tasawuf akhir dia harus melakukan 2 rakaat? Karena takbirnya banyak tinggal. Jadi takbir pertama 7, takbir kedua 5 kali itu sudah tinggal sama sekali, maka dia harus tegak lagi. Maka dia melakukan 2 rakaat dan itu baru dia tutup dengan salam. Tetap nilainya tetap nilai berjamaah walaupun dia hanya melakukan 2 rakaat itu secara individu. Bapak yang kami muliakan, ada persoalan lagi, bagaimana sholat Id itu tertinggal? Atau seperti kita di Indonesia ini, sholat Idnya kadang 2 hari. Kalau pemerintah menetapkan hari Selasa, gitu. Satu kelompok lagi menetapkan hari Senin. Ini kalau terjadi seperti Bapak yang kami muliakan, kita yang hari Senin tadi kalau dia tidak ikut pemerintah besoknya boleh, tidak ada masalah. Yang tak boleh itu sholat Id 2 kali. Itu tak boleh. Berarti kalau sholat Id tak boleh kali, berarti jadi khotib 2 kali pun tak boleh. Ini maaf kata ada sebagai ustaz ya. Saya kemarin proses kapitan. Jadi apa? Ditampakkan Allah kepada dia. Jadi dia khutbah hari pertama itu karena dia masuk di Pekanbaru. Besok pagi khutbah di Padang. Yang tak tahu Padang bergambar, bukan betul orang gambar. Nah tahu di sana kita ada saudara kita. Karena adik katanya tinggal di Padang, kata adik, itu Ustaz ini khutbah tempat kami katanya. Tapi pas khutbah hujan. Pas hujan, dia mau pergi, dia khutbah sendiri sini. Khutbah. Ini lahirnya khutbah hari ini juga sadar. Jadi kan terbaik dia coba. Hari kedua tidak ada lahirnya, hari pertama ada lahir. Ada khutbah seperti ini. Itu ditampakkan Allah ketika khutbah hujan, ditinggalkan jamaah, maka khutbah yang bersama-sama. Ya Allah, ketika saya jumpa ini karena agak sebanyak dan sekali khutbah itu kurang sekali tak usah. Akan kaya nanti khutbah. Jadi ada beberapa hal saya pernah saya perhatikan. Kalau orang menakbir begini pasti tampak Allah banyak. Jadi khutbah itu cukup sekali saya bilang. Maka kalau kita khutbah dan sholat Jumat di satu tempat besok ikut lagi. Tapi kalau saya tak mau khutbah itu kelompok ini, saya mau ikut pemerintah karena ini syiar. Silakan. Karena syiar itu bagian sebenarnya pemersatu. Dan syiar itu adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sa'irallah fa innahu taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar Allah itu dari ketakwaan hati. Jadi prinsip dasar syiar itu ketakwaan hati. Maka kalau kita memunculkan syiar itu ketakwaan kita bukan yang kalinya. Tapi kalau sekarang ini jamaah aulia itu susah juga. Jamaah aulia itu kemarin sholat Idul Fitrinya di hari 25 Jumat. Ditunggu kita kenapa itu? ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Dari 25 Ternyata waktu yang kami muliakan jamaah aulia melakukan ada Tuhan yang ya. kabar. Kami udah melakukan sama Tuhan. Jadi tambah kita ya Allah, kakak kita sebagai mubarak ini ada juga Idul Fitri itu secara khusus adalah kegembiraan. Cuma kan ada beberapa budaya itu gembiranya di tanggal 1 Syawal saja. Tanggal 2 Syawal udah mulai puasa. Jadi udah puasa sunat Syawal tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-8-nya baru Lebaran, disebut Lebaran hari raya 6. Ini prinsip dasarnya istilah para ulama. Kenapa? Itu budaya dia. Dengan Budaya dia. bagaimana Jadinya proses budaya. pembelajaran pada Jadi mau jalan. umat seperti itu, sehingga dia ingin jangan kita tinggal aja. Bagaimana kita bersama melakukan puasa sunat Syawal itu satu kampung lebih senang, lebih mudah, sehingga ada perlu puasa tersebut nanti kita lakukan. Dan itu apa yang kami bukan berada di tempat kita saja. Kalau kita kalau di Bangkinang, hanya di Bangkinang seberang, dekat Darunado sekitar. Ternyata puasa Lebaran yang puasa seperti itu di Lombok juga demikian. Lombok itu hari raya pertama aja mereka Lebaran, hari kedua langsung Puasa. di Lombok. Perbedaannya kalau kita
ketika hari raya 6 itu mereka ke kuburan kan. Kalau di Lombok hari raya yang ke-6 itu mereka kumpul di pinggir pantai, bawa makanan masing-masing, nanti makan saling tukar makanan. Itu bedanya kan. Jadi ada perbandingan, tapi sebenarnya prinsip budayanya itu sama, mengajak untuk bersama-sama berpuasa. Tapi Bapak Ibu kami muliakan, bagi orang pulang kampung atau mungkin juga, apalagi pulang kampung jauh-jauh, apalagi sekarang liburan cukup lama, hampir 2 minggu. Maka yang puasa sunat Syawal itu bukan berarti harus pada situ, tapi bisa saja dilakukan selama di bulan Syawal. Maka dengan bulan inilah Bapak Ibu kami muliakan, sholat Id ini akhirnya menjadi apa? Kalau dalam bahasa Imam Ahmad bin Hanbal, sholat Id itu fardu kifayah. Wah, dia bukan fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang melakukan sholat Id, berdosa semua. Tapi kalau ada yang melakukan, walaupun hanya 2 orang, 3 orang, habislah dosa yang lain, jatuh gugur. Itu namanya fardu kifayah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi mengatakan tajibu ala man tajibu ala Jum'ah. Nah ini Imam Hanafi mengatakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kan ya, wajib sebagaimana wajib kepada orang yang diwajibkan sholat Jumat. Lebih berat lagi. Berarti wajib bagi orang yang diwajibkan sholat Jumat. Berarti khusus laki-laki. Laki-laki dewasa sudah balik. Kaum perempuan tidak wajib. Jadi kalau perempuan tidak melakukan sholat Id, tidak ada masalah. Suruh suaminya pergi. Kalau ngambil mazhab Imam Hanafi. Tapi kalau kita ambil mazhab Imam Malik, Syafi'iyah, dia mengatakan sunnah muakkadah. Sehingga apa? Sunnah muakkad. Maka ketika dia sunnah muakkad, identik kepada sholat Id sunnah muakkad, identik juga gabungan dengan khutbah yang sunnah muakkad. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, dalil daripada sunnah ini sebenarnya berkaitan dengan khamsus salawat katabnahunna Allah ala ibadi. Qala lahu hal ala ghairi dzalik hal ala ghairi dzalik qala la illa an tatawwa. Ini ada hadis ini berkaitan dengan ada sahabat datang kepada baginda Rasulullah, kepada saya salat wajib. Maka Rasulullah mengatakan salat wajib adalah khamsus salawat katabnahunna Allah ala ibadi. Salat 5 kali sehari salat itulah salat wajib yang ditetapkan Allah untuk hamba. Datang sahabat ini, hal ala ghairiha ya Rasulullah, adakah salat wajib lagi selain 5 waktu itu? Karena dia bertanya, kalau 5 waktu itu sudah jelas tidak ada, illa antatawwa, kecuali sunnah. Maka dari ini Bapak Ibu yang kami muliakan, sehingga apa? Jumhur ulama, sehingga dari Hanafi itu pengikut-pengikutnya kembali kepada mengatakan sunnat muakkadah, artinya sunnat muakkad. Sehingga kenapa? Tidak ada wajib kecuali sholat 5 waktu sehari. Maka selain itu adalah sunnah. Maka kita dengan khutbahnya juga sunnah. Maka berkat khutbahnya, tapi tidak identik dengan khutbah harus ikut ini. Kita memahami secara khusus pendapat kebanyakan ulama, sholat Idul Fitri adalah sunnat muakkadah dan khutbahnya adalah sunnat muakkadah. Tapi muakkadahnya sholat khutbah tersebut kembali pada hadis Rasulullah, yang mau suka mendengar khutbah silakan, yang tidak mau silakan. Maka identiknya kepada sholatnya, dan sholat inilah sebenarnya hal yang harus dikerjakan. Inilah barangkali Bapak yang kami muliakan kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin waktu kita bisa sering lagi, mungkin ada pertanyaan atau saya tambah lagi sambil menunggu waktu sholat sunnah subuh. Di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dalam pelaksanaannya memang terjadi beberapa pendapat. Ini untuk menambah wawasan saja. Pertama, yang kami muliakan, sebelum melakukan sholat ini, maka sholat ini itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Maka kalau ada pakai azan iqamah itu salah. Untuk melakukan sholat itu ada mengungkapkan dengan as-sholatu jami'ah. Jadi yang bilang as-sholatu jami'ah, tapi karena ada as-sholatul jami'ah. Jadi ada yang as-sholatul jami'ah itu sebenarnya secara kaidah nahwu sorofnya, nahwunya salah. Yang benar as-sholatu jami'ah. Tapi ada juga yang ini, sallu sunnata Idul Fitri rahimakumullah, boleh juga.
Kenapa? Sallu itu silakan sholat Idul Fitri, sunat Idul Fitri, semoga Allah merahmati kalian. Jadi ada yang memulai dengan sallu sunnata Idul Fitri atau sallu sunnata Idul Adha rahimakumullah. Tapi kalau kita menengok beberapa mazhab itu, mereka menggunakan as-sholatu jami'ah. Sebenarnya sholat yang akan ditegakkan. Barulah yang sudah ingat menambah kualitas ingatnya, yang lupa mengingat lagi, sehingga nanti dia tidak bingung. Karena banyak terjadi kadang dikira Allah Akbar, imam lagi Allah rukuknya. Ketika dalam takbir itu, kalau kita baca, kalau kita kan biasa mazhab Syafi'i pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Di antara takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau dihitung yang pertama itu 7. Kalau kita 7 dengan yang pertama 8 gitu. Ini kadang-kadang ada yang bilang 7 gitu, mari tidak. Kadang-kadang jamaah itu adalah tasbih imam. Kenapa itu ihram imam? Kemudian ditambah takbir 3 kali. Kalau Imam Hanafi ini 3 kali cukup di rakaat pertama dan 3 kali di rakaat kedua. Kalau saya memandang di sini waktu yang kami semua mereka melandaskan beberapa hadis kepada baginda Rasulullah. Dan hadis itu karena sahabat ketika sholat ada yang memperhatikan Rasulullah menghitung takbirnya Rasulullah. Ada sahabat itu tidak menghitung karena ingatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu ni'mahi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu minna innaka antas samiul alim. Amin. Allahumma ighfir lana wa li abatina wa li ummahatina wa li ajdan wa jaddatina wa li ikhwana akhwatina ولأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن أحسن بنا ولمن نصرنا ولمن أوصانا بالدعاء ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم سلمنا وسلمنا واجعلنا مسلمين. اللهم سلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم أبناءنا وسلم شبابنا وسلم أهلنا وقومنا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجعلنا من المسلمين يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجعل صيامنا في نهار شهر رمضان حق الصيام. آمين. واجعل قيامنا في ليالي شهر رمضان حق القيام. آمين. واجعل تلاوتنا القرآن في شهر رمضان حق تلاوة يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم بارك لنا بصيامنا في شهر رمضان وارحمنا بصيامنا في شهر رمضان واغفر ذنوبنا بصيامنا في شهر رمضان وادخلنا من عبادك الصالحين بصيام شهر رمضان وادخلنا في زمرة الصالحين وزمرة المتقين في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك ما سلك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما عاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا رمضان آخر نهاية من صيامنا واجعل صيامنا في شهر رمضان حق الصيام يا أرحم الراحمين. واجعل آخر حياتنا بحسن الخاتمة يا ذا الجلال. آمين. واجعل آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله. آمين. لا إله إلا الله. آمين. لا إله إلا الله. آمين. ربنا تقبل منا دعاء إنك سميع الدعاء. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.